Sebelum masuk ke apa tuh filsafat matematika dan filsafat pendidikan matematika, kita bahas dulu filsafat umum. Nah, di dalam filsafat, manusia adalah makhluk yang bertanya. Bertanya dalam hal apa? Mula-mula dia bertanya tentang apa, misalkan benda apa itu. Lalu bertanya tentang mengapa. Mengapa bisa terjadi, misalkan dulu terciptanya teori gravitasi, ada sebuah apel jatuh, apa yang terjadi pada apel tersebut, mengapa apel tersebut terjadi, itu yang menjadi cikal bakal dalam filsafat, karena keinginan tahuan dari seorang manusia. Dari apa dan mengapa ini, akhirnya manusia kan timbul keinginan tahuan. Dari keinginan tahuan tersebut terbentuklah sebuah ilmu pengetahuan dan sains sendiri. Itu cikal bakal dari sains dan ilmu pengetahuan. Nah, filsafat sendiri ada beberapa, ada filsafat tentang ilmu, filsafat bahasa, hukum, matematika, pendidikan matematika, agama, dan sebagainya. Jadi itu tentang filsafat umum. Kita tidak menggali lebih dalam gitu ya, hanya dasar-dasarnya saja. Dari filsafat itu terbentuklah cabang filsafat lainnya. Jadi dasarnya filsafat itu tentang apa dan mengapa, tentang keingintahuan manusia dan ketidakpuasan manusia terhadap satu hal. Nah, jika manusia sudah tidak ingin tahu apa-apa, maka ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Maka dari itu filsafat itu sangat penting. Makanya ilmu pengetahuan pasti akan selalu berkembang. Jika manusia tidak ingin tahu atau tidak ada rasa penasaran, ilmu pengetahuan akan berhenti. Seperti itu. Oke, yang berikutnya, pengertian dan definisi filsafat. Untuk pengertian dan definisi filsafat, ini ada beberapa ahli. Yang pertama, Plato. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan untuk meraih kebenaran yang asli dan murni. Ia juga mengatakan bahwa filsafat adalah menyelidikkan tentang sebab-sebab dan asa-asa yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan menurut Aristoteles, itu dia menurut Plato, walaupun dia murid Plato, dia punya definisi sendiri, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang selalu berusaha mencari prinsip-prinsip dan penyebab dari realitas yang ada. Dia juga mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mempelajari ada dan tampilan dan ada dan realita. Jadi ada dan tampilan. Yang kedua, ada dan realita. Yang berikutnya, menurut René Descartes, filsuf dari Prancis, mengatakan bahwa filsafat merupakan himpunan yang pangkal penyelidikannya tentang Tuhan, alam, dan manusia. Dan yang terakhir, William James, filsuf dari Amerika, tokoh pragmatis dan pluralisme, mengatakan bahwa filsafat adalah suatu upaya yang luar biasa hebatnya untuk berpikir yang jelas dan terang. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat tertentu. Hakikat tertentu bagaimana? Nah, hakikat yang merangsang manusia untuk berfilsafat. Berupa apa? Berupa ketakjuban, ketidakpuasan, hasad bertanya, dan keraguan. Ini ya. Jadi dari sini akan membentuk sebuah ilmu pengetahuan gitu. Dari 4 hal tersebut.
Nah, di sini ada sifat dasar filsafat, yaitu berpikir radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, dicari dia sampai akar-akarnya, mencari asas atau esensi dari realita yang ada, memburu kebenaran, mencari kejelasan, berpikir rasional, seperti itu. Nah, dari sini peran filsafat itu apa? Itu sebagai pendobrak dalam hal apa? Ada mitos, kezaliman, dan penipuan. Nah, karena itu kita mencari benar apa tidak mitos tersebut atau tidak benar apa tidak, sebagai pembebas, membebaskan dari segala penjara. Penjara di sini maksudnya adalah kebodohan. Kan sebelum ada ilmu pengetahuan, manusia kan dalam masih bodoh ya. Maksudnya bodoh di sini, misalkan dulu menganggap bumi itu datar, padahal bumi itu kan bulat. Nah, situ ya, membebaskan dari situ, contohnya membimbing untuk berpikir, itu filsafat. Oke, yang berikutnya cabang-cabang filsafat. Nah, Aristoteles membagi filsafat dalam 3 cabang. Yang pertama, filsafat spekulatif atau filsafat teoritis. Nah, di sini filsafat ini bersifat objektif. Dalam bidang ini termasuklah fisika, ada metafisika, biopsikologi, dan lainnya. Tujuan utama filsafat spekulatif adalah ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan itu sendiri. Maksudnya, misalkan kita dalam cabang fisika, di dalam cabang fisika itu kita mencari sebuah ilmu ya yang berkaitan dengan fisika. Jadi ilmu tersebut dipakai untuk dalam hal fisika sendiri. Maksudnya dalam itu artinya ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan sendiri. Yang berikutnya filsafat pratika. Filsafat ini memberi petunjuk dan pedoman bagaimana manusia bertingkah laku yang baik dan yang seharusnya. Nah, dalam hal ini termasuk ada etika, politik. Nah, tujuan dalam filsafat ini membentuk sikap dan perilaku yang memampukan manusia untuk bertindak dalam terang pengetahuan. Jadi dalam hal tata perilaku. Dan yang terakhir adalah filsafat produktif. Nah, filsafat ini bertujuan membimbing dan menuntun manusia menjadi produktif melalui suatu keterampilan khusus. Tujuannya utamanya adalah agar manusia sanggup menghasilkan sesuatu, baik secara teknis maupun secara puitis dalam pengetahuan yang benar. Lebih produktif, tahu ya istilah produktif itu ya. Yang berikutnya, ini menurut Aristoteles. Nah, pada umumnya sekarang pembagian cabang filsafat tuh sebagai berikut. Yang pertama, epistemologi. Berikutnya, metafisika, ada ontologi, kosmologi, teologi, metafisika, dan antropologi. Berikutnya ada logika, aksiologi, filsafat tentang berbagai jenis ilmu. Nah, di sini yang kita pelajari yang ada kaitannya tentang filsafat matematika dan filsafat pendidikan matematika. Jadi kita tidak mempelajari semua ini ya, karena pelajari semua akan lebih mendalam dan sudah ada mata kuliah khusus tentang filsafat. Gitu. Yang pertama di sini ada namanya epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang bersangkut paut dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Nah, epistemologi itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu episteme atau pengetahuan dan logos atau kata pikiran, percakapan atau ilmu. Jadi, epistemologi berupa kata, pikiran, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Nah, ada 3 jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan ini hasil dari penyerapan indrawi terhadap objek tertentu yang dijumpai. Yang kedua, pengetahuan ilmiah.
yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode-metode ilmiah yang menjamin kebenaran atau kepastian yang dicapai. Pengetahuan ini disebut sains lebih terkenalnya. Dan yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, prinsip, dan asas dari seluruh realita yang dipersoalkan seluruh objek yang hendak diketahui. Oke, yang berikutnya metafisika. Di sini metafisika yang dipelajari atau yang dibahas tentang ontologinya ya. Ada 3 teori ontologi yang terkenal. Pertama, idealisme. Yaitu teori ini mengajarkan bahwa ada yang sesungguhnya berada di dalam dunia ide. Maksudnya segala sesuatu yang tampak dan wujud nyata dalam indrawi adalah merupakan gambaran dan bayangan dari yang sesungguhnya yang berada di dunia ide. Bagaimana ide kita sendiri. Jadi, realitas yang sesungguhnya bukanlah yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Nah, tokoh-tokohnya sendiri ada George Berkeley, Immanuel Kant, dan Wilhelm Friedrich Hegel. Maaf kalau salah pengucapan. Itu idealisme. Jadi di sini berupa ide-ide pada manusia. Jadi setiap orang masih punya ide dan idealisme. Nah, jadi itu ada dalam pikiran kita sendiri ya. Itu namanya idealisme, bukan yang ada di dalam dunia nyata. Jadi berupa dalam pikiran. Berikutnya materialisme. Nah, ada yang sesungguhnya adalah yang keberadaannya semata-mata bersifat material atau sama sekali bergantung pada material. Itu maksudnya bagi materialisme. Jadi realitas yang sesungguhnya alam, kebendaan, dan segala sesuatu yang mengatasi alur kebendaan itu sendiri harusnya dikesampingkan. Oleh karena itu, seluruh realitas hanya mungkin dijelaskan secara materialitis. Nah, jadi tahulah materialisme. Jadi semua itu yang berkaitan secara material, materi atau lebih singkatnya itu ya. Yang berikutnya ada namanya dualisme. Teori ini mengajarkan bahwa substansi individual terdiri dari 2 tipe fundamental yang berbeda dan tidak dapat direduksi kepada yang lainnya. Direduksi maksudnya dikecilkan ya, atau disederhanakan. Nah, kedua tipe fundamental dari substansi itu adalah material dan mental. Itu ya, jadi saling berkaitan materi dan mental. Dengan demikian, dualisme mengakui bahwa realitas terdiri dari materi atau secara fisik dan mental atau yang keberadaannya tidak kelihatan secara fisik. Itu ya. Jadi kalau yang materialisme berupa materi saja atau fisik, uang, benda, dan sebagainya. Kalau dualisme, dia menganut materialisme dan mental. Itu ya, atau psikis. Oke, yang berikutnya aksiologi. Aksiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya dipandang sebagai sudut filsafat. Nah, banyak cabang ilmu pengetahuan berkaitan dengan masalah nilai ini, yang khusus secara ekonomi, etika, estetika, filsafat, dan epistemologi. Nah, epistemologi itu apa? Itu berkaitan dengan kebenaran. Nah, etika bersangkutan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan keindahan. Tuh, yang berikutnya ada yang namanya filsafat pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat yang begitu mempengaruhi filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat analitik. Nah, dalam filsafat pendidikan analitik tidak mengetengahkan dan tidak membahas proporsi-proporsi substansi ataupun persoalan faktual
dan normatif tentang pendidikan. Nah, filsafat ini menganalisis dan menguraikan istilah-istilah dan konsep-konsep pendidikan seperti pengajaran, kemampuan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi lebih ke situ ya. Filsafat ini mengecam dan sekaligus mengklarifikasi berbagai slogan pendidikan seperti ajarlah anak, bukan pelajaran. Nah, alat yang digunakan oleh filsafat pendidikan analitik untuk melakukan tugasnya adalah logika dan linguistik serta teknik-teknik analisis yang berbeda dari filsuf yang satu dengan filsuf yang lain. Yang berikutnya, progresivisme. Filsafat ini berpendapat bahwa pendidikan bukanlah sekedar mentransfer pengetahuan kepada anak-anak, melainkan melatih kemampuan dan keterampilan berpikir dengan cara memberi rangsangan yang tepat. Nah, ada seorang tokoh praktisisme, John Dewey, termasuk dalam golongan progresivisme. Dia mengatakan bahwa sekolah adalah institusi sosial. Selanjutnya, pendidikan adalah proses kehidupan, bukan mempersiapkan anak untuk masa depan. Nah, pendidikan adalah proses kehidupan itu sendiri. Maka kebutuhan individual anak-anak harus diutamakan, bukan berorientasi pada mata pelajaran. Ya, seperti di Indonesia ini ya. Berikutnya ada yang namanya eksistensialisme. Ini filsafat menyatakan bahwa yang menjadi tujuan utama pendidikan bukan agar anak didik dibantu bagaimana menanggulangi masalah-masalah eksistensial mereka, melainkan agar dapat mengalami secara penuh eksistensi mereka. Nah, para pendidik eksistensialis akan mengukur hasil pendidikan bukan semata-mata pada apa yang telah dipelajari dan diketahui oleh si anak didik, akan tetapi yang lebih penting adalah apa yang mampu mereka ketahui dan alami. Para pendidik eksistensialis menolak pendidikan dengan sistem indoktrinasi, maksudnya anak-anak didoktrin ya, pokoknya kalian harus belajar ini, itu tidak boleh. Jadi biar anak-anak sendiri yang berkembang. Dan berikutnya yang terakhir, rekonstruksionisme. Nah, filsafat ini berpendapat bahwa pendidikan merupakan reformasi sosial yang mengendaki renaissance sivilisasi modern. Artinya, para pendidik rekonstruksionisme melihat bahwa pendidikan dan reformasi sosial itu sesungguhnya adalah sama. Mereka memandang kurikulum sebagai problem center. Ya. Pendidik harus berani menjawab pertanyaan dari Kierkegaard Eskon, beranikah sekolah-sekolah membangun suatu orde sosial baru? Jadi di sini yang lebih dikedepankan adalah tentang permasalahan seperti itu. Bagaimana anak-anak menghadapi sebuah masalah. Dan yang terakhir adalah filsafat konstruktivisme. Ini yang nanti dipakai di matematika. Nah, ringkasannya, filsafat ini tentang pengetahuan. Pengetahuan bagaimana? Yang pertama, pengetahuan bukanlah gambaran kenyataan belaka, tapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. Ya. Yang kedua, subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi membentuk pengetahuan apabila konsepsi berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seorang yang disebut konsep seseorang dan disebut konsep itu jalan. Itu. Dalam proses konstruksi, menurut Glasserver, diperlukan berbagai kemampuan. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengungkap kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan mengenai kesamaan dan perbedaan. Yang terakhir,
kemampuan untuk lebih menyenangi pengalaman yang satu daripada pengalaman yang lain. Ini sering ini yang dipakai dalam konsep atau filsafat pendidikan matematika. Oke, kita bahas yang berikutnya, filsafat matematika. Nah, di sini ada beberapa. Pertama ada Pythagoras, Plato, Aristoteles, filsafat matematika Leibniz, dan beberapa pandangan Kant. Nah, menurut Pythagoras antara lain bahwa fenomena yang tampak berbeda dapat memiliki representasi matematis yang identik, berupa apa cahaya, magnet, listrik sebagai getaran dapat memiliki persamaan diferensial yang berbeda. Sedangkan Aristoteles menekankan menemukan dunia permanen merupakan realita daripada apa yang tampak. Oke. Aristoteles lebih menekankan pada abstraksi daripada apa yang tampak, dan Leibniz Kant menekankan pada proporsi matematisnya. Kita bahas yang pertama. Leibniz Kant, dia menekankan proporsi matematis. Jadi dia membandingkan suatu hal secara matematis. Sedangkan tadi si Aristoteles, dia kan berarti menekankan abstraksi daripada yang tampak. Jadi dia mengabstrakkan. Kalau di dalam matematika kita tahu istilah abstrak ya. Nah, itu maksudnya. Yang berikutnya, Aristoteles menekankan dunia permanen yang merupakan realita daripada apa yang tampak. Jadi dunia ini, apa yang ada itu merupakan suatu realita atau kenyataan daripada yang tampak pada mata itu. Misalkan begini, bumi kalau kita lihat bentuknya tidak bulat kan, tapi sebenarnya dia kan bulat. Maksudnya seperti itu, salah satu contohnya. Dengan Pythagoras, dia lebih ke representasi matematis yang identik. Itu ya, lebih ke persamaan diferensialnya. Nanti kalian akan menempuh matematika tentang persamaan yang berisi materi persamaan diferensial. Oke, nah kita lanjut. Filsafat pendidikan matematika. Yang pertama, sini menurut Wayne, pendidikan matematika adalah suatu studi aspek-aspek tentang sifat dasar dan sejarah matematika yang kita pelajari sekarang, beserta psikolog belajar dan mengajar yang berkontribusi terhadap pengalaman guru dalam tugasnya bersama mahasiswa, bersama-sama studi dan analisis kurikulum pendidikan yang mendasari pengembangan dan praktik penggunaannya di kelas. Lebih ke terapan pembelajaran berarti ya di sini. Jadi di sana ada RPP, kurikulum dan sebagainya. Situ. Nah, filsafat pendidikan matematika mempersoalkan masalah-masalah sebagai berikut. Pertama, sifat dasar matematika. Bagaimana sifatnya? Sejarah matematika. Psikolog belajar matematika, teori mengajar matematika. Nanti pasti kalian akan menempuh juga teori tentang cara mengajar. Lalu psikolog belajar matematika. Bagaimana cara menyampaikan ke anak yang baik, ya, agar anak-anak paham, tahu kondisi anak, seperti itu. Ini juga kaitannya dengan psikolog anak dalam kaitannya belajar matematika. Jadi psikolog belajar sama anak ini pasti berkaitan. Yang berikutnya, pengembangan kurikulum matematika sekolah dan pelaksanaan kurikulum matematika di sekolah. Nah, ini saling berkaitan di sini. Nah, filsafat konstruktivisme yang sebelumnya kita pelajari banyak mengaruhi pendidikan matematika sejak tahun 90-an. Itu. Jadi di sini lebih menekankan di filsafat konstruktivisme dalam pendidikan matematika. Nah, konstruktivisme berpandangan bahwa belajar adalah membentuk pengertian oleh si belajar, maksudnya pelajar itu ya, maksudnya si belajar atau orang yang belajar.
Nah, berikutnya, jadi siswanya harus aktif dengan guru bertindak sebagai mediator atau fasilitator. Ini konsep yang dipakai dalam kurikulum 13 sekarang. Jadi guru sebagai mediator saja. Oke, cukup sekian. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di grup ya, grup WhatsApp. Semoga kalian paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.